Saturun Mas Nur Yasin dari Tulungagung Gestor dan Sri Kandi Gumilang, terutama dari Bani Riyad, Bani Ponco. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersosialisasi di pasar Kandina Kandawil. Jadi tujuan kami Pak Nur Yasin kemari terutama satu, kita memperkenalkan diri bukan sebagai pendatang baru, tapi dari asli Tanjung Kaligawe, putri asli kelahiran sini Tanjung, yang ingin memajukan Tulungagung. Terutama Tulungagung ini kan sumber dayanya sangat luar biasa. Nah, tadi saya terus terang aja tertarik dengan bener jenengan pariwisata. Tulungagung Explore. Ini adalah salah satu perhatian kami. Salah satu bentuknya bagaimana untuk Tulungagung Explore. Kita mengambil baik investor, kearifan lokal tanpa meninggalkan budaya. Budaya harus kita hidupkan. Budaya itu adalah ciri khas satu kepribadian bangsa yang nggak boleh hilang. Saat ini mungkin anak-anak muda kan orang paham, itu kita kemas, terutama untuk yang sumber daya alam. Kebetulan wilayah JNS ini ya, nah JNS betul, penting mengambil sumber daya alam kalau tidak dikelola baik, otomatis kita bisa bagaimana kita mewujudkan bahwa Tulungagung ini sebagai miniaturnya Indonesia, kekayaannya sangat luar biasa. Memang setelah saya pelajari di Tulungagung, kalau saya sampaikan bilangnya ini miniaturnya Indonesia yang nggak boleh terlupakan adalah ciri khas itu yang harus kita kembangkan. Nah, pengelolanya bagaimana kita akan bergandengan tangan dengan investor untuk memajukan Tulungagung, terutama di bidang pariwisata, infrastruktur semuanya kan tanpa melibatkan APBN. Bukan mengundang, kami saat ini sudah bergandengan tangan, Pak. Nah ini non sewu, kayak sedikit contoh. Oh Pak, nah ini salah satu contohnya, tapi tidak usah disebutkan. Yang siap masuk ini sudah siap. Ya. Nah, dan ini kita sudah siapkan terutama untuk sektor pariwisata. Bukan kita mau mencari, tidak. Investor sudah bergandengan tangan. Saat ini investor sudah parkir di Tulungagung, siap. Bahkan tadi jenengan bisa baca kan, untuk mendirikan hotel semuanya, termasuk mengembangkan. Apa kita nggak kepingin seperti Gunung Kidul? Apa kita nggak kepingin kita seperti Bali? Tapi tanpa melupakan atau meninggalkan ciri khas budaya kita. Mantap. Jadi sedikit sekelumit lewat menangkan terutama untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, semuanya itu kita sudah bergandengan tangan menciptakan UMKM, entrepreneur, kita bergandengan dengan regulasi yang pasti. Kira-kira siap. Saya Mbak Putri Rahayu atau lebih dikenal lebih akrab di Desa Tanjung Mbak Putri. Kira-kira Tulungagung ini mau dibawa kemana? Saat ini Tulungagung kan stagnan,
pariwisata jalan kembang, UMKM juga perlu dorongan keras supaya bisa melonjak naik ke atas. Apa resepnya dan gimana caranya supaya Tulungagung step by step naik ke atas. Nama saya Mutia, biasa dipanggil dengan Pipit kalau di sini Mas kecilan dulu karena mbak saya ini tahu mungkin karena dulu mata saya itu sipit gitu, jadi dipanggilnya itu Pipit gitu. Jadi mungkin masyarakat Tulungagung apalagi di Tanjung kali-kali itu lebih familiarnya kalau dikasih tahu Pipit, oh itu loh gitu. Kalau Mujirayu sopo ya kadang gitu, tapi kalau beliau lihat foto atau mungkin bisa Pipit, oh iya gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nur tadi, mau dibawa kemana nih kira-kira di Tulungagung. Kebetulan Mas Nur, saya kita didaulat bersama suami untuk kembali menuju ke tanah kelahiran Tulungagung ini. Memang kami di sini itu bukan untuk duduk menyelesaikan Mas Nur, tapi kami ini harus berlari mengejar ketinggalan. Saya pangapunten, kenapa saya bilang begitu, karena dari mulai saya lahir tahun 1975 Tulungagung sampai sekarang ginyon saya tetap seperti ini aja. Partai sini kemarin waktu kebetulan saya reuni sama Balik Konco, itu saya tempat saya ke CLS pertama kali dan saya takjub lihat kondisi di sana, sudah luar biasa. Tapi kenapa di sekitarnya juga masih pantai sini dari dulu sampai sekarang gitu seperti itu. Jadi berbekal itu kemudian kebetulan saya juga sebagai yang mengembangkan Tulungagung karena kebetulan pada pertama adalah ketua sisi jadi nah, kami didaulat untuk segera membangun Tulungagung, terutama karena sesuai deskripsi saya ini dulu penjual ikan Mas Nur, penjual ikan Cina, kemudian ke Singapura, kemudian ke Jepang. Jadi dulu area saya itu kalau laut selatan ini dari mulai Pacitan sampai Banyuwangi, kemudian dari mulai Kalimantan sampai ke Timur. Jadi dulu saya bergerak di bidang kelautan dan kemaritiman dan pariwisata UMKM. Melihat potensi di pesisir selatan ini masih luar biasa. Sebenarnya Tulungagung ini sudah punya semuanya. UMKM maju, tapi gengnya saya hanya masuk setelah itu saja, belum bisa masuk. Jadi akan tugas sekali. Tulungagung juga notabene punya garis pantai yang sangat panjang dan luas. Seharusnya di situ seorang pemimpin peka melihat potensi alamnya, potensi pariwisata. Kenapa Gunung Kidul bisa, Tulungagung tidak bisa? Jenengan kan pengen di sini, kemudian ada Pantai Broto, ada Mendodaren, Demah dan sebagainya. Dari ujung barat ke ujung timur itu alangkah lebih senangnya kita masyarakat Tulungagung bila mana di situ akan menjadi magnet pariwisata. Kita bisa punya resort, kemudian juga ada cold storage di situ. Insya Allah kita akan membangun cold storage di situ seluas 5 hektar, Mas. Dan titiknya insya Allah juga di selatan, yang nanti cold storage kita itu bisa menjadi center daripada perikanan dari mulai Cilacap sampai Banyuwangi, bahkan kita bisa. Maksudnya bukan hanya untuk Tulungagung ya? Karena begini, karena dengan kapasitas cold storage yang akan kita dirikan nanti di situ, Mas Nur, kita berharap kita maksimalkan dulu daripada perairan yang ada di Tulungagung. Tapi bila mana nanti memang memungkinkan dan memang masih kita membutuhkan, kita akan meminta daripada kabupaten-kabupaten pendukung yang ada di sekitar kita. Jadi otomatis juga akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Sudah tidak ada lagi stunting. Wong laut itu kan luas sekali. Kok masih ada yang kita di sini yang istilahnya yang sewa, masih ada yang kekurangan. Jadi
Dan dengan potensi yang ada, kita bisa maksimalkan semua. Ada selain cold storage ada yang sangat dibutuhkan nelayan, yaitu SPBU solar. Jadi di kampung-kampung nelayan itu tidak ada SPBU solar. Karena ini pasti kesulitan. Karena itu faktor kebetulan nanti juga akan dijelaskan dengan beliau karena kebetulan kami juga sudah berkontrak dengan PT Untuk Indonesia untuk teknologinya, pabrik esnya, kemudian juga insya Allah nanti juga pabrik kapal import dari beliau. Ini Pak Nurhalim, kita tidak hanya menyelesaikan cold storage, sampingnya pabrik pengolahan ikan. Di samping ini biar tidak terjadi limbah, pupuk. Setelah pupuk, kita akan meregulasi para petani penelayan dengan proteksi lingkungan. Pabrik kapal kebetulan di Jawa itu nanti ada 2, di Tegal dengan Tulungagung. Kita akan membekali para nelayan dengan kapal yang canggih. Pakai Fiber dan pakai digitalisasi. Semua lebih komplit. Perlengkapan Nelayan kita masih konvensional. Mereka berangkat pulang dengan hasil yang belum pasti. Nanti di sini kapal kita lengkapi Pak. Kostum semua lengkap. Jadi begitu mereka kita kontrak. Dan yang paling penting ya, ini terutama di daerah Kalidawir ya. Saya lihat itu kemarin saya berputar banyak lahan yang sia-sia. Padahal kalau dari lahan tidur dengan teknologi untuk pertanian, padi itu 8 turunan Pak. Beras itu adalah limbahnya. Beras itu adalah limbahnya. Dari padi itu ada 8 turunan. Dedek semuanya. Itu terakhir punya sekam. Itu yang mahal. Damen. Dan itu kita dirikan Pak. Pabrik yang punya sekam ini nanti yang sudah disiapkan di sini ya. Pabrik kosmetik, pabrik sabun, semua sudah tersedia di sini. Blueprint kita seperti itu. Dan apakah ini kita masih angan-angan? Saat ini kita sudah harus segera bergerak, terutama untuk mulai membentuk proteksi para hukum, para nelayan, para petani. Kita siapkan. Apakah ini hanya wacana? Tidak Pak. Kita buktikan. Arab Saudi buruh pasir aja sekarang sudah jadi. Nah, kita sudah bekerja sama dengan PT Parametik tersebut, teknologi karya anak bangsa. Kita tidak beli alatnya, tapi kita diminta unduh 10 orang terbaik dari Tulungagung ke sana gratis, unduh teknologinya buat di Tulungagung, terutama air laut menjadi air tawar. Pengering surya, kemarin masalah jagung semuanya kita kan sudah ketemu dengan beberapa kelompok seperti yang terjadi di luar negeri. Lalu buat Mbak yang taman itu kan, nah termasuk teknologinya untuk pertanian kita pakai sistem tetes, pengairannya kita pakai solar, bahkan jagung pun bonggolnya yang dibuang selama ini kita bisa jadikan listrik. Jalele kan selama ini dibuang loh Pak. Ini buat semuanya ini sudah kita kerjasama dengan PT Parametik solusi. Jadi ke depan akan ada banyak perusahaan untuk mengelola seperti tadi dari hulu sampai hilir. Betul. Dari ikan sampai banyak. Betul. Jadi di banyak storage semua bisa jadi dijadikan pupuk. Betul. Dari hasil pertanian mulai paginya sampai ke bawah sampai dananya itu bisa diolah. Betul. Jadi otomatis harapannya berarti untuk penyerapan tenaga kerja Pasti. Dengan seperti kita bagus.
mengekspor lagi tenaga kerja, tapi kita di tanah kita sendiri kita bisa mendapatkan jauh lebih baik. Bahkan kita jadikan Tulungagung import tenaga ahli di Tulungagung. Saya mengatakan ini, kebetulan kan karena saya juga disebutnya kan dari interpreter tidak usaha. Jadi kebetulan kami punya program 1000 interpreter itu untuk 1 tahun. Jadi mulai sekarang, jadi nggak usah nanti nunggu. Jadi kita harus sekarang ini harus mulai bekerja. Saya dituntut untuk bisa menciptakan 1000 entrepreneur di Tulungagung dalam waktu 1 tahun. Benar artinya pengusaha. Itu wirausaha. Jadi kita akan berikan anak-anak nanti skill, anak-anak muda milenial. Sekarang ini kan eranya digitalisasi. Mau tidak mau kita akan kita harus mengikuti. Dan dulunya mungkin masih konvensional, marketnya konvensional. Kita akan ajari mereka untuk bisa berkaca di dunia online, market online yang notabene sangat luas tanpa batas karena medianya virtual, digital. Jadi di Tulungagung insya Allah nanti sentral kita akan memberikan lahan. Jadi dari mulai teori kita dengan skill, kemudian praktek, Mbak Sri, Mbak. Jadi kita tidak hanya memberikan teori mas, tapi langsung kita berikan praktek aplikasinya. Jadi supaya entrepreneur kita nanti akan lebih bersemangat karena bukan hanya teori saja, langsung praktek langsung mendapatkan. Dan itu sudah harus dimulai bulan depan. Bulan depan. Jadi kami berharap monggo kita sama-sama bergandengan tangan, Mas Nur, dengan seluruh warga Tulungagung, monggo nanti yang ingin menjadi entrepreneur muda Tulungagung, monggo silakan bergabung dengan kami. Oke, satu lagi tambah. Tulungagung terima kasih banyak dalam hal yang paling krusial itu anggaran itu APBD untuk infrastruktur itu infrastruktur itu hanya di bawah 30%, daerah masihnya 20%. Idealnya untuk anggaran APBD untuk infrastruktur itu 35 sampai 40%. Berarti kan itu nanti kalau jadi pasangan kita bisa memaksimalkan APBD untuk membangun infrastruktur. Terima kasih Mas Nur, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Dan itu kemarin juga menjadi satu perhatian saya. Saya perjalanan dari Kalidawe ke atas menuju ke sini, itu Nyun Sewu. Kalau sudah mana Pak Noko itu ke sana itu jalannya sudah luar biasa, sudah minggunya. Memang itu sudah menjadi perhatian saya kemarin itu. Mas Nur dan saya sudah berkoordinasi dengan yang berkompeten. Ternyata nanti ada program. Jadi kita tidak harus mundur dari APBD. Nanti ada program yang memang bisa kita gunakan untuk percepatan supaya kita bisa mengakses negara ini dari mulai ke hilir akan memudahkan bila mana transportasi dan akomodasinya ada. Jadi nanti insya Allah kami sudah ada solusinya untuk itu, tapi kayaknya belum sekarang kita bisa. Tapi sudah kami pikirkan dan sudah kami siap. Gumilang itu apa toh? Gumilang. Oh iya. Ya. Jargonnya kita itu memang gumilang. Gumilang itu kepanjangan dari Guyub Witayani dan Lahir. Guyub Witayani dan Lahir. Guyub itu kita monggo sareng-sareng, kita bersama bergandengan tangan dari semua lini, semua suku, tanpa memandang apapun. Jadi kita semua monggo betul bangun Tulungagung. Kemudian kalau Witayani itu adalah mumpuni Mas Nur. Mumpuni itu Tulungagung ini kurang apa sebenarnya? Semua ada. Kemarin saya sudah sosialisasi kemana-mana itu UMKM sebenarnya juga sumber daya alam dan lain sebagainya. Mumpuni, jadi tinggal sedikit saja polesan. Kita akan menjadi orang yang mumpuni dan terpercaya di Tulungagung. Dan yang lainnya adalah langit.
yang akan kita wariskan nanti kepada anak kita. Demi belum Oke. Oke, terima kasih Bu Dirayu dan tim yang sudah berkunjung di Basecamp Pariwisata Tulungagung di Warung Gajah Melen. Ya, dari buat dan teman-teman yang berkunjung. Ucapkan terima kasih warga, saya mewakili warga Bagul-Bagul Pasar dan juga mengucapkan terima kasih karena setelah berkunjung juga belanja kebutuhan dapur dari Bagul-Bagul Pasar dan di Tata tadi saya lihat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.